masyarakat. Dan ini sesuatu yang benar-benar realita yang kami sendiri saksikan saat masyarakat datang berobat misalnya di rumah sakit. Lalu mengapa di rumah sakit ini persediaan obatnya harus diresepkan beli di apotik tertentu? Apakah di dalam rumah sakit itu tidak ada persediaan obat? Dan kalau memang tidak ada, emang tidak bisa dibantu dari dana otsus ini khusus untuk orang asli Papua? Ini benar-benar sesuatu yang bisa dikatakan ini dilema yang dialami hampir rata-rata orang. Ini bagaimana untuk mengatasi kebingungan yang dialami oleh masyarakat? Apakah dana otsus ini bisa diperjelas untuk penanganan obat-obatan dan persediaan obatan di rumah sakit seperti Rumah Sakit Iwari? Itu sepertinya bagaimana, Pak? Jadi begini. Jadi obat itu tidak ada bukan hanya karena tidak ada uang sebenarnya. Obat itu bisa tidak ada di sarana karena sistem pengadaan obat itu adalah sistem pembelian secara, ya ini teknis ya, secara e-katalog gitu. Jadi pemerintah itu sudah kerjasama dengan pabrik. Nanti kebutuhan kami sekian nih paracetamol, kebutuhannya sekian. Nanti disediakan 1 tahun ya. Nah ternyata dalam pelaksanaan itu ketika kita melakukan pembelian, obatnya pertama bisa lambat datang. Kemudian yang kedua, produksinya terhambat karena ada situasi tertentu di negara yang punya bahan baku. Karena kita tidak punya paten untuk punya bahan baku, itu kita sedikit. Kita masih bergantung kepada luar negeri. Nah, terkadang obat itu sudah dibeli, dipesan, itu tidak diantar. Gitu. Nah, karena tidak diantar, nah kita harus menolong. Nah, kenapa di apotik ada? Kan begitu pertanyaannya. Karena sistemnya itu adalah penyediaannya bukan dari yang e-katalog tadi. Kan harganya jauh. Kalau e-katalog itu harganya di bawah. Jadi kita bisa dapat volume besar. Nah, sekarang bagaimana caranya? Rumah sakit lagi berpikir, jadi dia tidak bisa begini, dari dana otsus asal beli saja yang di apotik, nggak bisa. Dia harus beli sistemnya e-katalog lewat sistem e-purchasing namanya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita pernah bicarakan, ini terjadi di seluruh Indonesia sebenarnya. Tetapi sebenarnya kalau untuk sarana yang sudah BLUD, dia sudah setengah swasta, dia pemerintah, tapi juga dia punya kemampuan setengah swasta namanya BLUD, maka dia bisa beli dari dana BLUD-nya. Nah, ini yang lagi dicoba apakah itu bisa digunakan sebagai jalan keluar. Cuman harapan kita sebenarnya bukan cara itu yang harus diutamakan, tapi persediaan obat dari pabrik waktu kami beli harusnya dengan segera dikirim supaya tercukupi. Itu cara pertama. Yang kedua, memang dilakukan konsolidasi di dalam supaya setiap kita pengobatan itu menggunakan daftar yang sudah disepakati bersama. Itu namanya formularium. Jadi ketika kita beli, kita tidak beli sembarang obat. Maksudnya merek kan banyak nih. Ya udah kita beli yang fokus, yang memang dokter di situ gunakan. Semuanya dimasukkan datanya dalam formularium. Ketika tim penyedianya mengadakan obat tersebut, dia sudah pakai data yang ada. Itu cara kedua yang dilakukan. Baik. Di menit-menit terakhir ini mungkin bisa Bapak tambahkan sedikit bagaimana caranya supaya dinas terus memantau dana otsus yang sudah dianggarkan berapa persen untuk membangun infrastruktur, misalnya membangun rumah petugas kesehatan yang itu bagaimana caranya untuk bisa menjangkau, apalagi yang ada di wilayah pembangunan 4 yang sulit sekali dijangkau, itu bagaimana caranya? Mungkin bisa sedikit Bapak? Iya, yang pertama kita lakukan monitoring meja setiap 2 bulan. 2 bulan dengan puskesmas, kita monitoring terus. Kita bahas apa yang sudah dilakukan dan proses gimana. Yang kedua, kami melakukan rapat internal dinas, karena pengelola otsus itu di dinas, bukan di puskesmas, dinas yang mengelola. Jadi kalau dinasnya macet, pasti macet. Makanya di dinas kami lakukan rapat tiap bulan. Bagaimana progresnya, kendalanya apa, dan seterusnya. Karena catatannya, tidak boleh silpa lebih dari 3%. Tidak boleh ada dana yang tidak terserap lebih dari 3%.
Jadi kita selalu pantau per bulan supaya kegiatannya bisa dilakukan dan diserap dengan baik. Iya, Pak, ini dengar-dengar besok sudah di drop peralatan kesehatan ke Genyem di Puskesmas Nimboran ya. Apakah itu termasuk dari dana Otsus juga? Tidak. Tidak. Kalau untuk, jadi kita selalu lihat, kalau pola pikir kami ya dalam Otsus, pertama PP 106 dulu. Yang kedua kita lihat, kalau dari dana DAK cukup dan sudah memenuhi kebutuhan, maka Otsus ini kita fokuskan kepada yang lain. Harapan kami ke depan, bagaimana Otsus ini tidak hanya dikelola oleh petugas, tapi dia sampai juga ke kader-kader OAP ini. Karena secara langsung, dananya secara fresh money dia terima. Iya. Pada akhirnya, Otsus ini digunakan untuk membuat masyarakat lebih mandiri, terlibat, dia terlibat aktif. Itu rancangan ke depan sambil melihat bagaimana ketersediaan anggaran yang lain. Iya, 2 menit terakhir Pak. Bagaimana caranya supaya pustu-pustu yang ada di setiap kampung ini difungsikan? Karena biasanya masyarakat tiba-tiba mendadak nih sakit, panas kan, lari ke puskesmas kadang jadi masalah. Kalau lari ke pustu bisa ditolong. Salah satunya ya di Kampung Toware. Oh, Kuadeware. Kuadeware ya. Iya, Kuadeware. Iya. Ini bagaimana caranya supaya petugas bisa tetap berada di sana? Memang mereka sudah ada rumah dinas, tetapi mereka tidak betah di sana. Akhirnya masyarakat jadi kewalahan. Cuman untuk paracetamol saja kadang kewalahan. Ini bagaimana ini? Padahal mereka jangkauannya dekat loh dengan kota. Ini bisa Bapak jelaskan maksudnya sebagai pengambil kebijakan untuk bisa mengontrol sampai di lini terkecil, apa kebijakan yang bisa Bapak ambil selaku seorang sekretaris di Dinas Kesehatan? Iya, jadi memang melihat sampai sejauh itu memang tidak mudah kita bicara, tapi kami sedang mencoba bikin mekanismenya begini. Jadi setiap puskesmas akan mempresentasikan tiap bulan, 2 bulan ketemu nih. Dia presentasi persoalan di pustu. Contohnya pustu yang nggak petugas, pustu itu harus petugas tinggal karena di situ ada rumah. Kalau dia nggak tinggal kenapa? Kami biasa tarik data itu. Makanya kemarin kami pernah bicara dengan kepala kampung Kuadeware itu. Kenapa di situ petugasnya nggak mau tinggal? Kalau nggak mau kami tarik. Iya. Kan dia bisa aja kita teguran ataupun kita pindahkan. Ganti memang sama yang mau ini. Kita sudah berproses memang. Ini proses evaluasi lagi kami lihat. Kadang-kadang bisa tiba-tiba rajin terus hilang lagi kan. Itu satu. Yang kedua, kita sekarang lagi sama Kasubag Kepaguan pemantauan absensi ketat sekali. Beliau sedang berproses itu. Jadi itu 2 hal yang coba didekatkan. Sebenarnya pustu itu petugas harus tinggal. Itu saja titik poinnya. Kalau dia nggak tinggal kenapa? Satu, kami sering ketemu dalam rapat evaluasi nggak aman. Apalagi petugas ini kan rata-rata perempuan. Iya. Ya toh. Kami pernah musrembang, kepala kampung bilang kalau bisa laki-laki. Kami bilang kalau bidan laki-laki terada sekolahnya. Bidan pasti harus perempuan. Jadi memang pasti harus perempuan yang dan rata-rata yang masih baru ya, fresh graduate masuk. Jadi memang itu yang paling utama, tidak karena keamanan, tapi itu kendala-kendala yang kami proses. Kuadeware bukan keamanan sih, Kuadeware lebih kepada si petugas. Ini lagi proses pembinaan. Baik, siap. Terima kasih. Pak, mungkin bisa memberikan harapan sudah menggunakan anggaran Otsus di statement terakhir ini, Bapak bisa memberikan harapan apa yang bisa didapat dari anggaran yang sudah diterima di bulan Juni, apa saja yang sudah dilakukan dan apa harapan Bapak sampai dana ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Silakan Bapak, 1 menit terakhir. Iya, harapan saya masyarakat ikut terlibat ya. Dan itu sudah ada walaupun kita mulai dengan malaria dulu. Kita berharap masyarakat terlibat dan karena keterlibatannya dia bisa mendapatkan haknya dari dana Otsus. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan di lapangan karena ada sarana prasarana didukung oleh masyarakat sehingga pembangunannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kami berharap, sebenarnya harapan kami internal juga, bahwa semua yang bekerja dengan penggunaan dana Otsus dia harus memperhatikan bahwa aturan Otsus tidak boleh lebih dari 3% silpa.
Nah, kita harus bertanggung jawab terhadap aturan manajemen itu, sehingga pada akhirnya pada pelaksananya semua dapat terserap dengan baik sesuai dengan ketentuan. Baik, terima Gitu. kasih Terima kasih. Pak untuk kesediaan waktunya. Baik. Kami tim podcast kau sudah bisa berbincang-bincang dengan Bapak, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali agar pelayanan kepada masyarakat itu transparan dan akuntabel. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Masyarakat Kabupaten Jayapura, demikian tadi obrolan kami terkait dengan dana otsus yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dan kami tim podcast Kaos Kabar Otsus akan kembali di edisi berikut dengan topik yang sama terkait dengan dana otsus. Selamat sore, sampai jumpa.